Bismillahirrahmanirrahim. Ketika sudah membuat sebuah komunitas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada anggota, serigala hanya akan menerkam kambing-kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Ketika komunitas ini solid, kokoh, kuat, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah suka melihat pasukan yang satu saf. Tidak ada celah setan untuk masuk. Saddul khalal, tutup celah. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Tidak bisa masuk musuh ke dalam. Tapi ketika ada penyusup masuk, mulai dia sikut kiri, sikut kanan mencari celah, lalu kemudian menjadi duri dalam daging, merusak persatuan. Ini selalu ada dalam perjalanan. Ada munafik. Ada satu surat khusus di antara 114 surat, surat Al-Munafiqun. Orang-orang munafik menebar kebencian, menebar permusuhan. Maka kita harus waspada terhadap kelompok ini. Dan ketika sudah solid, akan tereliminasi dengan sendirinya. Orang-orang yang ingin merusak persatuan ini akan tereliminasi. Maka inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Kiblatnya satu, Ka'bah. Allah satu, qul huwallahu ahad. Yang dihadapkan diri, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat yang dibaca satu, berbahasa Arab, Al-Fatihah. Maka pada saat itu amat sangat mungkin untuk menyatukan. Bahwa dalam teknis kita ada sedikit perbedaan-perbedaan, maka itu wajar, itu biasa. Tapi prinsip yang utama adalah pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal bersama. Tapi bahwa ada perbedaan-perbedaan di antara kita, mari berlapang dada menerima perbedaan. Ingat, ketika sebelum hijrah, setan menggoda, jangan hijrah, jangan hijrah. Sembah aku, sembah aku, sembah aku, kata setan. Tapi setelah hijrah, qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan tidak lagi menggoda orang untuk menyembah dirinya. Melihat orang yang sudah hijrah, setan tidak lagi menggoda, sembah aku, sembah harta, sembah, tidak. Tapi setan mulai walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan di dalam hati orang-orang yang hijrah itu. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan selalu membisikkan kurang, sehingga merasa diri kurang, lalu kemudian muncul permusuhan di antara orang-orang yang hijrah. Rusaklah persatuan. La tanaza'u, jangan berkelahi, jangan bertikai, jangan berkonflik. Fatafshalu, kalau sudah berkelahi kamu akan lemah, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, semangat kalian pun akan hilang sirna. Kalau sudah kehilangan semangat seperti balon gas yang pernah melambung naik ke atas, tus, pecah, tak bermakna. Jangan sampai kita kehilangan semangat. Tubuh ini kokoh karena ada sesuatu yang kuat di dalamnya, roh, spirit. Save our soul, semangatkan jiwa kami. Kita tidak berkata selamatkan tubuh kami, tapi selamatkan jiwa yang ada di dalam. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Fisik nomor 2. Ketika ini dapat kita jaga, ukhuwah persamaan. Mungkin kau tidak sesuku denganku, mungkin kau tidak sebahasa denganku, mungkin kau tidak satu alma mater, tapi kita sama-sama komunitas yang sudah berhijrah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang membuat kita akan bersama. Itulah yang membuat kita akan terus tetap menjaga kerukunan, kebersamaan, sampai akhirnya kematian yang memisahkan. Kita akan lanjutkan cerita hijrah ini setelah pesan berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita sudah menyadari ternyata kita belum hijrah ketika kita belum menyentuh substansinya. Oh, ternyata saya sudah hijrah. Alhamdulillah, tidak terjebak pada casing, tidak terjebak pada sampul, tapi isi dan makna. Setelah itu, lalu kemudian menggabungkan diri pada sebuah komunitas. Apalagi yang penting, inilah intinya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sufyan ibni Abdullah Ats-Tsaqafi. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, haditsni bi amrin a'tasimu bihi." Ceritakan kepadaku satu perkara saja yang bisa aku pegang kuat. Apa kata Nabi? Qul, katakan wahai Sufyan, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Thumma istaqim, istiqamahlah. Banyak orang yang mampu berkata Rabbi Allah, tapi besok dia berkata Rabbi syaitan. Besok dia berkata Rabbi al-mal. Besok dia berkata aku hamba harta. Besok dia berkata aku hamba kuasa, aku hamba jabatan. Ketika susah dia berkata aku hamba Allah. Ketika sudah lapang dia berubah. Oleh sebab itu maka qul, katakan Rabbi Allah, Rabbku Allah.
Yang menciptakan aku Allah, yang memelihara aku Allah, yang memberi aku makan Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan aku Allah. Summastaqim, kemudian istiqamahlah. La in hurriqta au qutilta au quti'ta, kau dibakar, kau dipotong, kau dibunuh, mulutmu tetap berkata Allah. Seperti yang dikatakan Bilal bin Abi Rabah, dibuka bajunya, kulitnya yang tipis diletakkan di atas pasir gurun panas luar biasa, cuaca hanya panas dan panas sekali, tapi dia berkata Ahad, Ahad. Ditimpakan batu besar ke perutnya, makin kuat, Ahad, Ahad. Dipanggil anak-anak kecil, mengikat dengan tali temali, dibawa ke tengah kota, diejek, disumpah serapah, dicaci maki, disiram dengan kencing onta, kotoran, tulang, batu, duri. Mulutnya tetap berkata Ahad, Ahad. Itulah istiqamah. Kalau sudah dirasakan manisnya istiqamah, maka tiang gantungan tampak seperti lambaian bidadari. Tak sabar dia ingin menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, maka istiqamah amat sangat penting. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah pada istiqamahnya salat berjamaah. Setelah dia hijrah, Masya Allah, hartanya banyak, nampaknya Allah membukakan pintu-pintu rezeki untuk dia loh Pak Ustadz. Belum tentu itu rahmat, boleh jadi istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami ulur mereka dengan rezeki, umur panjang, badan sehat. Di awal-awalnya hijrah, tapi setelah itu mulai lalai. Orang menyangka telah hijrah, padahal sebenarnya sedang dipermainkan dengan tipu daya. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makarallah, Allah balas. Wallahu khairul makirin, Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Innallaha la yumli lizalim, Allah sengaja mengulur pada orang yang zalim itu. Diulur rezekinya baik, diulur keluarganya baik, diulur umurnya panjang, diulur kekuasaan. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sampai akhirnya Allah menariknya dan menghukumnya sampai tidak ditinggalkan walau sedikit pun. Yang kita khawatirkan bukan sakit, karena sakit menghapus dosa. Yang kita khawatirkan bukan mati, karena boleh jadi mati peristirahatan dari dosa. Yang kita khawatirkan adalah merasa sudah hijrah padahal belum, merasa sudah istiqamah padahal kita sedang dipermainkan, istidraj. Karena Allah berfirman dalam Quran, sanastadrijuhum, kami permainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dipermainkan dengan istidraj. Kejamkah Allah mempermainkan mereka? Tidak, Allah tidak kejam. Yudhillu bihi katsira, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah, tapi banyak juga yang disesatkan Allah. Apakah Allah menyesatkan orang yang baik? Apakah Allah menyesatkan orang yang istiqamah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, Allah hanya menyesatkan orang-orang yang fasik. Siapa itu orang fasik? Berbuat sesuka hatinya, memperlihatkan kebaikan padahal dalamnya keburukan, dengan penuh kesadaran berbuat dosa, menipu Allah, menipu umat, maka kemudian Allah sesatkan dia sebagai hukuman di dunia atas perbuatannya, sehingga di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya azab belaka. Merenung sejenak, sudahkah aku hijrah? Sudah, tapi ternyata baru sampulnya saja, isinya harus hijrah. Sudahkah aku berbuat komunitas? Sudahkah aku menggabungkan diri dengan sahabat-sahabatku yang hijrah? Sudah, alhamdulillah. Pertanyaan terpenting, sudahkah aku istiqamah? Sesungguhnya ketika menjawab seruan azan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Sesungguhnya ketika ikut salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, di dalamnya ada terkandung makna istiqamah. Qultu, kata Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi, aku bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma aqwafu ma akhafu, apa yang paling aku khawatirkan terhadap diriku? Ma akhwafu ma takhafu alayya, yang paling engkau khawatirkan terjadi pada diriku nanti apa ya Rasulullah? Fa akhadha bilisani nafsihi, Nabi menunjuk lidahnya dan berkata, hadza, inilah yang paling aku khawatirkan nanti. Mungkin kau merasa sudah hijrah, tapi lidahmu belum. Lidah adalah pancaran dari hati. Apa yang dikatakan hati, itu yang diucapkan lidah. Siapa yang berbeda hati dan mulutnya, maka munafik. Letaknya fid darkil asfali minan nar.
Allahumma ja'alna minal mustaqimina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang istiqamah di jalanmu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, wahai engkau yang mengarahkan hati, sarrif qulubana, arahkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Kami sadar diri kami lemah, maka tolong kami, Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup besok pagi, jadikanlah kehidupan esok sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami harus mati malam ini, biarlah kematian ini menjadi peristirahatan dari segala perbuatan dosa. Jaga kami orang-orang yang hijrah ini ya Allah, supaya tetap berada di jalan-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.